kalau dengan bekerja ilmu itu didapatkan dalam waktu 10 tahun, tapi dengan kita kuliah mungkin bisa dengan 3 tahun. Misal pengabdian ke masyarakat begitu. Nah, itu salah satu hal yang wajib lah untuk di setiap mahasiswa. Jadi dalam mahasiswa itu kita tidak tanggung jawab dalam hal akademik, tapi ini loh, kita ada di masyarakat juga. Jadi sebagai mahasiswa agar keberadaan kita. Assalamualaikum, selamat datang kembali ke podcast Kos Bodopi. Oke, pada malam hari ini kita kedatangan warna merah dua orang warna merah-merah. Sebelum kita memulai podcast kita pada hari ini, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bumi Morowali di YouTube, Nasami di YouTube, sama di Instagram juga, di Facebook juga Bumi Morowali. Oke, kita kembali ke pemuda tampan dua orang ini. Bisa perkenalkan diri? Baik. Dari mana ini? Dari kiri, dari kanan? Baik. Merah kemana nih? Ke Sembara mau ke atas ke bawah juga bebas. Oke, perkenalkan, nama saya Uzam Alpiko, presiden mahasiswa Politeknik Industri Logam Morowali. Kalau saya perkenalkan, nama saya Erlangga Yogi Saputra, saya dari Menteri Komunikasi dan Informasi BEM Politeknik Industri Logam Morowali. Angkatan berapa ini kalian berdua? 2021. 2021 Iya. Berarti menjadi mahasiswa baru satu semester. Satu semester. Ya. Satu semester nih, luar Semester biasa. kedua. Di Poltek jurusan apa itu? Apa saja jurusannya di Poltek? Baik, di Politek itu ada 3 prodi. Pertama, program studi mesin. Ya, teknik perawatan mesin. Terus yang kedua, teknik instalasi listrik sama teknik kimia mineral gitu. Dan mungkin kedepannya akan ada prodi-prodi baru. Oh iya, nanti kedepannya bertambah, mau lagi bertambah Iya. terus di. Iya. Iya, betul. Ada perkembangan. Kenapa kalian berdua lebih memilih kuliah dibanding bekerja? Ketika kita memilih untuk kuliah, dengan kita bekerja, masing-masing ketika kita memilih, walaupun memang sama-sama kita pada saat kita bekerja, pada saat kita kuliah itu kita menambah pengalaman, cuman dengan kita kuliah, dengan kita menambah pendidikan, dengan harusnya ilmu itu dituntut. Kalau dengan bekerja, ilmu itu didapatkan dalam waktu 10 tahun, tapi dengan kita kuliah mungkin bisa dengan 3 tahun. Soalnya gini, itu menurut saya pendidikan itu disusun atas apa yang telah terjadi. Ya, betul. Jadi bagaimana itu, misalnya pelajaran yang kita dapatkan, misalnya kalau kita dengan bekerja itu 20 tahun pengalaman, itu bagaimana kita dapatkan dengan waktu singkat, dengan salah satunya betul kuliah gitu. Kalau Erlangga, kenapa memilih kuliah daripada bekerja? Kalau pribadi saya sendiri soal kuliah, karena sekarang untuk lowongan kerja, kan saya dari SMK. Ini kebanyakan lowongan kerja sekarang tuh harus dibatasi dengan pendidikan. Rata-rata kebanyakan tuh, misal contoh lah di tempat saya di Makassar itu, kalau untuk kerja, untuk mendapat gaji yang sesuai lah dengan kebutuhan yang kita inginkan, itu minimal harus ada D3 lah. Itu baru bisa kita dapat pekerjaan yang memungkinkan sesuai lah dengan spek tadi. ya, speknya. Karena kebanyakan apabila kita, misalnya saya lulusan SMK, kan ada programnya juga SMK Bisa, yang habis lulus nih bisa langsung kerja. Kebanyakan pekerjaannya terkadang di luar dari kemampuan kita gitu, nggak sesuai lah, nggak sesuai. Ini di Poltek tuh Pak Presiden dan Pak Menteri, ada magang atau praktik kerja juga? Iya. Ada? Di mana biasanya itu magang? Untuk sampai saat ini dari pihak kampus, dari beberapa tahun sebelumnya itu di MIP, perusahaan terdekat. Tapi untuk tahun ini ada satu orang yang di luar MIP. Iya, ada Senior. ada dari program studi kami, salah satu program studi di kampus kami, ada kayak perusahaan yang ingin Ditempati untuk magang. iya, ingin dari mahasiswa dari Poltek sini untuk mencoba ke sana. Jadi kami masih dalam masa percobaan mahasiswa tersebut, bagaimana kedepannya, apakah percobaan ini berhasil memuaskan bagi di sana. Nah, kalau memuaskan, mungkin kedepannya mungkin bisa lebih lagi. Ini divisi-divisi apa yang diambilin pas magang? Maksudnya bagian-bagian apa tempatnya kerja? Apakah sesuai dengan contoh kita listrik toh? Nanti kerjanya juga bagian elektrik begitu? Kalau atau enggak, atau bebas ji? Baik, kalau dari
dari saya pribadi dari teknik kimia rata-rata itu memang senior kami itu misalnya dari kimia itu ditempatkan di lab, entah di lab penguji, di lab basah, lab testing material, di lab kalau di mesin juga itu kebanyakan di perawatan mesin memang. Memang kita di Poltek itu bagaimana kita disiapkan ini mahasiswa sesuai ya vokasi ya, kita betul dipersiapkan untuk kerja, langsung kerja. Jadi apa yang kita pelajari pada saat perkuliahan itu yang akan kita terapkan. Itu akan kita lakukan pada saat magang, pada saat kita bekerja. Ini kan di dalam Poltek banyak organisasi toh, sudah banyak organisasi. Kalau Pak Presiden ikut organisasi apa? Untuk begini, kalau kami di BEM Poltek itu namanya organisasi KM PLM, dia cuma satu. Nah, tapi di dalam organisasi ini dia contohnya gini lah, organisasi ini dia kayak negara. Kalau di Indonesia mungkin kayak negara, jadi ada lembaga yang menjalankan, jadi di KM itu lembaga sebagai eksekutifnya itu BEM, HMPS, UKM. Untuk lembaga legislatifnya itu ada DPM, dan ada lembaga eksternal dia khusus untuk menaungi 11 Poltek ya di 11 Poltek di bawah Kementerian Kemenperin. Iya, Pak. Maksudku itu organisasi apa yang kalian berdua ikuti? UKM apa, himpunan apakah? Kalau saya himpunan mahasiswa teknik kimia. Selain itu dan saya LDKM, itu lembaga dakwah al-jihad. Ya, itu. Kalau Erlangga? Saya pribadi cuma kalau di himpunan cuma anggota biasa sebagai himpunan mahasiswa teknik listrik dan instalasi, itu sebagai anggota biasa, dan nih masuk di BEM sebagai menteri. Kenapa tertarik ikut himpunan? Apa diwajibkan memang? Sebenarnya begini, tidak ada aturan yang khusus atau aturan yang mengikat bagi mahasiswa itu untuk berorganisasi. Tetapi begini, dilihat sesuai dengan perkembangan keadaan politiknya kita. Ketika dengan kita berorganisasi, kita tidak hanya pergi pulang kampus kupu-kupu, kuliah pulang, tapi kita juga betul dengan adanya organisasi, kita betul ada wadahnya kita untuk berkreasi, entah itu dalam bidang akademik, non akademik, ke bidang sosial. Jadi kita terorganisir dan tersistematis ketika ada wadah yang menampung itu. Sebenarnya bisa sendiri-sendiri, tapi kayak dia mau berbakti sosial secara sendiri kan bisa, tapi dengan adanya himpunan, dengan adanya UKM, dengan adanya BEM dan lebih terorganisir. Kalau Erlangga sama Ji? Sama. Ini kan biasa terjadi di mahasiswa itu dualisme. Toh contoh kayak saya ikut Organda, ikut UKM. Contoh kayak saya tuh contoh ikut, kalau UKM saya ikut Mapala. Nah, Organda ada juga Organda, ikut Organda. Kalau itu dualisme wajar, maksudnya banyak ada yang malah lebih dari 2, 3, 4, 5 banyak organisasi di luar tuh. Kalau kalian kan tadi OSAM apa tadi? LDKM sama himpunan toh, sama BEM 3 toh. Tadi himpunan sama BEM. Kalau OSAM lebih condong kemana? Kalau disuruh memilih, otomatis kita lebih ke sekarang kita diberi tanggung jawab. Kita diberi tanggung jawab oleh seluruh masyarakat KM bahwa seluruh mahasiswa Politeknik Islam Kemarau bahwa kita diberi tanggung jawab untuk menjabat di BEM gitu. Jadi kita otomatis dengan kita diberi tanggung jawab, berarti kita sini dengan sepenuh hati, dengan seluruh upaya, dengan seluruh kinerja kita bersungguh-sungguh kayak totalitas. Ya jadi ya otomatis kita pilih BEM. Walaupun kita terlahir dari himpunan, dan kita adalah utusan himpunan, kita terbentuk dari sebelum kita masuk ke BEM, kita kan masuk himpunan dulu, masuk UKM dulu toh. Tapi utusan juga delegasi dari situ. Iya, betul. Tetap BEM di. Tetap. Kalau Erlangga? Sama. Jadi kalau saya tergantung dari apa yang saya jalani sekarang, itu menjadi tanggung jawab saya. Jadi saya lebih condong ke BEM, tapi tidak juga begitu lupa dengan himpunan. Tetap kalau bisa diseimbangkan juga. Selain ngampus, apa saja kegiatan lain? Kalau saya kadang habis ngampus gitu, ikutlah. Misalnya ini dosen ada sebuah proyek. Nah, dia minta ke mahasiswa untuk membantu menyelesaikannya dengan cepat. Jadi kebetulan kami tuh pernah diajak
menyelesaikan proyek. Jadi kami ikut serta dalam proyek itu, menyelesaikan proyek itu. Jadi waktu kami juga tidak terbuang sia-sia begitu. Setelah pulang, terus kita kumpul lagi ke sana mengerjakan itu. Selain itu juga kadang tidak lupa lah kalau soal olahraga begitu. Mau ada yang ditambahkan? Oke, baik. Kalau dari saya gini, saya termasuk utusan dari prodi saya dalam pengabdian kepada masyarakat. Waktu itu kami 5 orang dari prodi. Jadi itu nantinya ke depan itu akan mengabdikan ngajar-ngajar ke SMP, SMA itu sebagai pendamping siswa. Iya. Gitu. Ini kan mahasiswa itu agen masyarakat tuh. Ya. Sepakat tuh sama saya tuh? Sepakat. Sedangkan ini kita lihat dinamika di Bahodopi banyak sekali. Kita lihat penduduknya Bahodopi tuh bagaimana desa yang banyak sekali penduduknya, over malahan desa metropolitan lah anak-anak bilang tuh. Bagaimana macetnya parah tuh. Ya kita bahas dulu pertama dinamikanya soal lingkungan karena kita tidak jauh-jauh dari lingkungan tuh. Iya. Lebih spesifiknya sampah. Bagaimana perspektifnya kalian tentang sampah dari sudut pandang mahasiswa? Begini, ini sebenarnya sampah ini masalah yang cukup penting, cukup urgent, cukup menjadi masalah Apakah sempat tergerak? Iya. Di setiap tempat. Jadi gini, sebenarnya masalah sampah itu bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, karena ini penghasil sampah ya kita semua, kita juga. Jadi betul-betul di satu sisi mahasiswa juga harus bergerak bagaimana nih kita tidak hanya mengkritik masalah sampah, tapi kita juga harus kritis mencari solusi. Dan berbuat nyata. Harus ada realisasi terhadap apa yang kita kritisi. Jadi diharapkan ke depannya mahasiswa itu kami selain membantu masyarakat dari pihak pemerintah desa dalam pendataan seperti kemarin, pengambilan sampah secara pada saat Adakah proker tentang lingkungan dari kan? Baik. Sudah berapa lama kalian ini menjabat? Baru awal tuh. Nah, berarti ceritanya baru menyusun dan merealisasikan proker tuh. Iya. Adakah kira-kira rencana untuk lingkungan dari Poltek? Baik. Kalau dari kami BEM sebenarnya sih ada secret project. Sebenarnya gini. Harapan saya ketika saya di pengurusan itu saya ingin membuat rancangan gitu ya. Saya ingin membuat ke teman-teman suatu sayembara, lomba membuat rancang ada 2 hal nih. Sebenarnya kendali sama pengolahan sampah, cuman kita fokus ke pengolahan sampah dulu. Bentuk partisipasi mahasiswa terhadap masyarakat itu bukan hanya sekedar bantu ngambil sampah doang, kan bukan hanya bantu tapi kita betul kasih solusi bagaimana. Jadi edukasi lebih tepatnya ke edukasi. Jadi nanti saya ingin buat ke teman-teman ke mahasiswa kita lomba bagaimana ini pengolahan sampah ini bisa teratasi. Nah, ketika itu sudah ada rancangannya, itulah yang akan kita bawa loh ke beberapa pihak. Oh ini loh, ini ide kami. Nah, bisa difasilitasi dalam untuk merealisasikannya gitu. Tapi karena kita juga untuk merealisasikan sesuatu hal itu butuh dukungan dari beberapa pihak. Ya, karena kita juga tidak bisa berdiri sendiri gitu. Betul. Kita juga sama-sama bersinergi. Iya, betul. Kita harus sama bersinergi untuk soalnya masalah-masalah seperti ini ya betul-betul harus bersama-sama. Ya, itu. Ada mungkin mau ditambahkan Pak Menteri? Ya kalau saya mungkin ya sama seperti itu. Jadi kami soal perencana kedepannya pasti ada soal lingkungan. Cuma tinggal tunggu merealisasikannya. Berarti BEM periode ini sudah komitmen untuk akan bantu lingkungan di. Kebetulan juga saya sering main lingkungan tuh. Jadi nanti siap tuh untuk kolaps nanti tuh. Siap di. Siap tuh pemirsa BEM. Oke, kita next lagi sosial. Kita tahu nih di Bahodopi nih
ya bisalah ditahu rata-rata pendatang tuh, maksudnya rata-rata orang dari luar, Migrasi. dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah yang di luar Morowali, Luar Sulawesi. rata-rata kebanyakan datang luar ke sini. Sulawesi. Nah, kebanyak maksudnya ya bisalah dibilang 95% orang pendatang tuh rata-rata di Iya. bawah Dopi, nah di bawah Dopi. Berarti keragaman etnis banyak tuh. Bagaimana Pak Presiden dan Pak Menteri lihat itu? Apakah nilai positif itu atau nilai negatif kira-kira? Itu pasti ada positif, ada negatif. Positifnya dari kacamatanya. Dengan adanya keberagaman, Hmm. kita lebih bagaimana kita untuk saling menjaga ini keberagaman. Bagaimana kita saling mengenal budaya Ya, saling dari bertukar ya, nih, dari, ya. oh kalau dari ini dia begini, Ya. kalau dari pribumi dan dari pendatang itu berbeda. Nah, saling Tapi, bertukar budaya juga tuh. Ya. Nah, jadi ketika ada itu ada keharmonisan. Ya, betul. Soalnya ini kalau kita hanya kita ji istilahnya tuh Ya. itu kayak ya begitu. Bosan juga dia. Iya. Tapi dengan adanya pendatang dengan pribumi itu berkolaborasi, bersinergi kayak oh begini indahnya kalau kita sama-sama, kalau kita mengembangkan daerah kita ini lebih terlihat oh dari masyarakat pribumi juga oh begini loh cara mereka cara mereka oh dari pendatang juga oh begini loh kalau di sini. Iya, iya. Nah, juga kalau negatifnya sih mungkin ini lebih ke ya itulah ngomong kan Gesek-gesekan pasti, ya. pasti itu wajar lah dalam setiap kehidupan bermasyarakat pasti ada, tapi semoga di kedepan ini lebih tetap terjaga, itu tetap lebih diminimalisir. Bagaimana kalau dari Pak Menteri? Kacamatanya Pak Menteri. Bagi pandangan saya, kalau di sini keberagaman itu cukup lumayan lah ramai di sini soal beragam budaya. Positif. Dominan mana ini? Positifnya atau negatifnya? Sebenarnya sih balance sih, Balance seimbang sih, ya. Seimbang. Positifnya itu untuk pribumi ada, untuk pendatang juga ada. Karena contoh yang pendatang nih, masyarakat pendatang datang ke sini otomatis nggak mungkin tinggal sembarangan kan, pasti cari lahan apa untuk tinggal. Nah itu positifnya dapat di pribumi juga sendiri, lahannya dimanfaatkan ke depannya. Adakah proker untuk sosial? Maksudnya tentang ini budaya, tentang etnis adakah? Kalau nanti bergerak mahasiswa atau masih belum ada atau nanti kira-kira bisa ditampung dulu Ya, toh? Iya. bisa ditampung. Untuk saat ini belum ada tapi Bisa nanti ditampung. ya saran gini nih Iya. mungkin bagus kalau kasih masuk tuh supaya ada relasi terbangun antara suku dan Iya. mahasiswa. Betul. Iya. Kalau kalian berdua dari mana? Saya campur Dari? orang Bungku Banggai. Bungku Banggai di. Ya. Bapak Lahir besar di Bungku. lahir di Luwuk, Lahir dulu. Saluan. Saluan. Ah, besar di sini. Besar di sini. Oh, besar di sini, Ji? Iya. Oh. SD ke sini. Ke sini SD sampai sekarang. Ya. Oh, berarti tapi lancar bahasa Bungku. Ya lumayan. Lah, lumayan di hari ketemu muka. Ya. Apa itu artinya? Oh, Sudah itu gimana sudah di? sering Ya. ngomong. Kalau Pak Menteri dari mana? Kalau saya keluarga dari Surabaya dan Kalimantan, Nah, tapi besar Arek Surabaya. besar di Makassar. Besar di Makassar. Iya. Oh, di mana Makassar? Saya di Makassar bagian kota pusat di dekat Al-Markas, Masjid Al-Markas. Pantasan pernah saya lihat. Saya di veteran. Oh, di veteran kita. Bagus dekat kita tuh. Iya, dekat-dekat. Apa lagi saya bilang? Berarti nanti kira-kira bisa ditampung tuh untuk ini Iya. nanti. Iya. Kita next lagi ekonomi. Kan kita lihat di sini tuh. Iya. Sebelum hadirnya kawasan industri, Bahodopi, maksudnya kayak Pak Presiden bisa lihat rasakan. gitu, kita rasakan itu bagaimana. Beda Sebelum lahirnya kawasan industri, Bahodopi itu bagaimana? Hanya nelayan, petani. Ya. Kadang ya bagaimana lah, mengerti lah tuh. Iya, iya. Bagaimana dulu Bahodopi. Nah, pas datang kawasan industri, langsung meledak, pang, rame. Ya. Semua apa-apa ada di sini. Macet dari Bahodopi dulu yang jarang lihat kendaraan, sekarang Iya. bosan mikir lihat kendaraan. Bagaimana gitu, kalau dari Pak, sistem ekonominya, sistem beda. Maksudnya perkembangan ekonominya bagaimana Kalau dari kalian lihat itu? Kalau dari saya pribadi,
pada saat pertama kali saya Ya ini kesini, bagus sebagai pelaku utama juga tuh yang lihat nyata tuh. Lihat. dulu di sini Bohodop ini kayak desa mati. Betul. Soalnya begini, waktu itu hanya ada bintang 8 mineral. Ya, Waktu BDM. pertama kali saya Itu kesini. pun 2009 kalau tidak salah. 2009 saya pertama kali pindah ke Morowali. Itu hanya ada perusahaan itu bintang 8 mineral yang Nah, yang itu pun dulunya belum terlalu ramai itu. ya belum terlalu ramai, dan waktu itu tempat itu masih di lokasi IMAP yang sekarang. Ya, Nah, betul. dulu itu desa masih masih pemadaman listrik. Iya, masih masih gelap. pakai genset itu. Iya, masih pakai genset, dan Itu pun jalan maghrib. maghrib, Ah. terus nanti paginya jam 6 juga Ah, mati mati. dah. itu sangat sekali. Ah. Terus kita ini antar desa, antar kecamatan, jalannya Jalanan jelek ya, sekali katanya. sangat. Apalagi bau makmur beda dulu, Bau be, parah sekali. Itu pertama kali saya masuk Bawang Makmur itu dengan bapak saya waktu itu. Oh, tinggal di bau makmur. Dulu waktu itu kan bapak kan waktu itu di PU, Iya. jadi sering ke Iya, iya, iya. untuk itu jalannya setelah jembatan, ketika masuk ke dalam itu apa semak-semak itu gini, Boy. tutup, Iya. sempit, Alang-alang dia yang tinggi katanya iya. tuh. Iya. Ya itu jadi dulu itu kayak jalan tuh sempit, kecil, memang seperti yang kita bilang tadi, kayak hampir mau desa mati. Iya. Karena betul kayak dulu di sini tuh kayak gimana sih, ya susah juga mau dibilang, soalnya tuh Ceritanya minim perkembangan iya, lah. toh. minim soalnya masyarakat masih nelayan juga, banyak juga yang untuk berkebun, itu pun berkebun kayak kurang. Kecuali desa-desa tertentu, soalnya dengar-dengar juga dari masyarakat dulu sini kalau menanam itu susah untuk hidup, susah untuk tumbuh karena dia tanah Iya. mineral gitu. Iya, betul. Jadi ya gitu sudah, jadi kayak ekonomi dulu itu bilang susah juga enggak, sulit juga, ya pokoknya gitulah. Pas-pasan lah. Ya pas-pasan lah. Belum kan sekarang rata-rata orang sini punya rumah kos. Ya, Tuh. setelah mulai masuk IMIP 2013-2014 itu Berarti menurutnya dari perspektifnya Ozam ini kawasan sangat baik, bagus sebenarnya. sangat positif begitu. Nah, kalau dari saya begini, ini sebenarnya industri ini bagus. Nah, hanya saja di Amdalnya berarti di hanya amdal saja pengendalian lingkungannya di lebih bagus. di penataan itu saja. Kita next lagi kan. Mau ditambahkan, ada yang mau ditambahkan? Kalau ini kan kebetulan saya pendatang kan. Ya, betul ya. Pendatang. Bagus ini. Ah, Kita perspektif. perspektif dari Akamsi, anak kampung sini sama perspektif dari pendatang. Kalau menurut pandangan saya nih, kan Sambil saya makan enggak apa-apa jadi, Ya, Bro. silakan. Weh. Ini kayaknya saya liatin dulu. Next. kalau menurut pandangan saya pertama kali datang di sini sudah sangat beda dengan perkembangan sekarang. Yang awalnya yang pemikiran saya itu di sana industri gimana. Tapi pas datang ke sini, wah, ini industri perkembangannya cepat gitu. Jadi saya pikir di sini ekonomi dengan adanya industri ini seperti terbilang pesat begitu. Sangat terdorong. Sangat terdorong. Terus mungkin soal dampak negatifnya ya itu mungkin sisa pengelolaan lingkungan mungkin Yang harus kedepannya. dikendalikan amdalnya berarti di. Harus dikendalikan lagi ke depannya. Untuk ekonomi sih kayaknya Sejahtera. sudah ini mesat. Sama ndak kenal sekarang Bau Dopi dia. Iya. Rata-rata orang dari luar datang gitu. Perputaran. Saya juga pertama saya cerita sedikit. Saya kan dari Makassar. Datang ke Bau Dopi. Saya kira itu Morowali, kan jajak. Saya cari itu, saya pikir dalam pikiranku Morowali di Papua. Oh, iya. Ternyata di Sulawesi Tengah, ternyata. Parahnya saya kemarin jalur darat ke sini pertama kali. 2000 berapa kita kesini? 2019. Oh, 19. Mau tanya bisa jadi host lagi. Kita next lagi ke tata ruang. Kan kita lihat sendiri di sini yang dulu rumah ke rumah masih jauh jaraknya tuh. Iya. Apalagi kalau kayak di Bawang Makmur, rumah ke rumah jauh sekali jaraknya. Sekarang kita lihat nih bagaimana kos jalan lewat motor sedikit, kos lagi. Iya, kos. Lewat lagi sedikit, kos lagi. Cuman ya bisa lah kita lihat sendiri tata ruangnya amburadul tuh. Iya, Bagaimana
dari kacamatanya kalian itu bagaimana lihat tata ruangnya di Baudopi? Sebenarnya begini, ini peran ada dua peran bermain di sini, peran pemerintah, dinas tata ruang dan juga masyarakat. Kita harus memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa membangun itu tidak sembarangan. Betul. Iya. Kita tuh harus ada izin membangun bangunan dan juga ada perencanaan, tidak hanya, dan juga dari pihak dinas tata ruang juga harus mengatur ada ini jalannya dan drainasenya, pejalan kakinya. Kita sekarang kan di Baudopi jarang bot. Iya. Jarang. Ketika itu tidak diatur, ketika hujan sedikit banjir. Betul. Hujan sedikit banjir. Terus ketika rumah padat, jadi ini air ya udah tinggal di situ saja, tunggu kering dan tidak ada jalan keluarnya. Ya, air. betul. Iya. Jadi itu mempercepat kita lihat sekarang Baudopi hujan deras sedikit banjir tergenang lagi karena tidak ada jalan keluar. Iya. Terus becek Begini, itu. begini. Akhirnya kelihatan kumuh gitu ya. Bukan Ada nanti prokernya untuk bukan bikin god nata tidak Iya, bilang bikin paham. Maksudnya ada ke proker untuk membantu pemerintah, toh? Iya. Untuk membantu dalam tata ruang begitu. Seperti lagi yang kita bilang itu bersinergi. Iya. sebenarnya sih kalau ini ada. Ada. Cuman kalau untuk penerapannya Itu nanti bisa dibicarakan itu. Kanda camat tahu, siapa tahu. Iya. kayak kita Apa bisa di-share idenya? Siapa tahu bisa di-share idenya. kalau saya sih basic saya kan bukan basic sih tapi Ada lah ilmu begitu, ada ilmu di situ. kan, sebenarnya kan di arsitek. Jadi saya tuh maunya kayak jalan-jalan itu harus teratur. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah ketidakteraturan. Iya. Jadi kita tuh harus dari pemerintah, mungkin kecamatan atau itu harus betul-betul penegasan dalam Pengelolaan tata letak. dari izin untuk membangun, izin untuk apa lagi? Untuk membangun dan juga bagaimana kita merancang ini lingkungan ini bagus dilihat. Dan mungkin juga untuk pesan untuk pemerintahnya jangan terlalu cepat kasih keluar izin tanpa lihat, jangan sampai mengganggu tata ruang begitu deh. Iya. Ini juga biasanya juga masyarakatnya juga yang langsung bangun tanpa ada izin, tanpa ada. Boy, bahaya itu, bisa dipidana itu kalau Ya. membangun tanpa izin. Iya. Sebenarnya kan kita harus edukasi ke edukasi Nah, ke masyarakat. itu mungkin bagus prokernya, itu proker edukasi itu. Anggaplah contoh tuh. Ya bisa ditampung sih. Nah, kumpul Semoga di bisa. kantor desa Iya. tuh bikinkan. Tapi bukan cuma tata ruang supaya satu kali hantam tuh. Iya, tak. semua Langsung masuk sosial, sosialisasi. budaya, Iya. tata ruang tuh. Ya. Toh betul Semoga. tidak, supaya sama-sama bersinergi sama Iya. masyarakat, supaya contohnya supaya saya kan saya baru datang di Baudopi itu, saya tidak tahu ini bilang ada ternyata Poltek di sini, supaya ditahu bilang ada Poltek eksistensinya Poltek, supaya nanti ini akan naik eksistensinya kan. Kampus di mana-mana tetap butuh eksistensi. Iya. Karena kalau tidak butuh eksistensi, bagaimana maksudnya? Percuma jika ada ini BEM Iya. ini, percuma Iya. jika ada mahasiswa ini. Iya. Nah, kan kalau contoh kayak di Makassar kan ada sedikit pergolakan demo. Tuh, Iya. cuman kan di sini janganlah. Maksudnya semoga tidak. karena tidak ada. Tidak ada lah. Ya, maksudnya demo juga sebenarnya demo itu tidak melulu jahat Ji, begitu. enggak, Demo kan menyuarakan pendapat Ji, Ya. betul tuh. Sebelum ada itu mungkin kita lebih ke bagaimana Sosialisasi Iya. mungkin. Nah, lebih ke persuasif. bisa itu mungkin nanti siapa tahu tuh saran gini. Siapa tahu mungkin bisa dibikin apakah begitu. Ya. Bisa ditampung. Tampung. Ini katanya saya dengar kalau di Poltek cepat pertanyaanku begini. Kan kebanyakan di kampus tuh, Iya. contoh kayak saya 2011 angkatannya presiden. Iya. Nah, dia menjabat tahun 2015. Iya. Jadi beda 4 tahun selangnya. Kalian ini ceritanya baru maba lah. Bisa Iya. langsung jadi presiden. Iya. Wah, luar biasa, berarti jadi presiden dari senior. Ya, jadi bisa dijelaskan sedikit itu Pak Presiden, Jadi kenapa begini. bisa? Kita- Kenapa aneh? Kita di Poltek D3 hanya di waktu 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun itu bagaimana kita menuntaskan akademiknya kita, di situ juga kita magang, di situ juga kita berorganisasi.
Jadi ketika 6 semester itu terbagi. Semester pertama kita jadi maba, semester 2 3 kita jadi pengurus, 4 5 kita magang. 6 semester 6 TA udah. Jadi gimana kita itu dalam waktu yang singkat bekerja cepat dalam waktu singkat. Iya. Itu kita dituntut untuk betul-betul kita dituntut untuk siap untuk bekerja dalam waktu singkat secara instan. Bagaimana, mungkin ada tambahan dari Pak Menteri? Mungkin dari adanya sistem blok ini kan ada untungnya dan rugi juga. Kalau dibilang rugi tidak sih, kalau tergantung cara mahasiswa memanfaatkannya lah. Jadi sistem blok ini digunakan ya agar mahasiswa tidak santai-santai begitu. Ya. Kan kebanyakan mahasiswa gitu kuliah terus waktu kosongnya banyak nih. Ya udah kemana-mana gitu. Kan kalau bisa nih kayak kita habis kuliah terus waktunya kan kita bisa anggaplah kita masih pengurus gitu. Nah, kita manfaatkan waktu itu untuk organisasi sosialisasi ke depannya. Terlebih lagi kita kan ini berada di angkatan Covid. Itu tuh berada di sebelum-sebelumnya itu sebelum Covid kita itu kayak aktif bergerak. Terus ketika Covid kita kayak dipaksa untuk berada kayak dibatasi untuk bergerak, sehingga itu muncul rasa timur mager dari mahasiswa sendiri. Jadi bagaimana kita untuk bagaimana kita ini mahasiswa ini untuk menghilangkan rasa mager itu dengan produktivitas. Jadi sudah dengan mereka berorganisasi inilah, dengan mereka menunjukkan eksistensi mereka, menunjukkan produktivitas. Jadi betul mahasiswa ini tidak hanya sekedar seperti tadi yang kita bahas kuliah pulang, tapi betul ada yang mereka bisa tunjukkan, tidak hanya memanfaatkan betul waktu, betul menunjukkan ini loh yang saya bisa buat, ini loh hasil kerja saya, tidak hanya dengan akademik tapi betul di masyarakat. Itu ini loh yang saya buat ke masyarakat itu ya. Ini pertanyaan selanjutnya dari saya, bukan pertanyaan ya, mau tahu memang apa artinya mahasiswa, apa artinya menjadi mahasiswa. Jadi Satu-satu ya, bisa mulai dari Pak Pres. Mahasiswa itu dia adalah penggerak, dia adalah agent of change, dia adalah ujung tombak dari masyarakat. Makanya mau jadi mahasiswa. Ujung tombak aspirasi masyarakat. Dia yang betul-betul penggerak. Hidup mahasiswa. Jadi mahasiswa itu betul-betul harapan, situ harapan masyarakat, situ ada tanggung jawab, dan selain tanggung jawab orang tua, situ ada betul dengan masyarakat memegang harapan memberikan harapan kepada mahasiswa bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat itu mahasiswa itu sebagai pemberi solusi, penyedia ide, sebagai penggerak, sebagai pendobrak, realisasi juga. Situ tanggung jawab sebagai mahasiswa itu besar. Ya, betul. Tidak hanya sebagai akademik, betul. Pastinya. Selain akademik, tanggung jawab sebagai di orang tua untuk menyelesaikan akademik. Tapi kita juga sebagai mahasiswa itu ada tridharma perguruan tinggi. Pengembangan dan penelitian, pendidikan dan pengajaran, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Betul. Jadi kita tidak hanya tidak hanya pendidikan dan pengajaran itu tidak hanya di akademik, tapi pengembangan dan penelitian itu kita betul-betul apa yang jadi yang kita lakukan ke masyarakat itu betul-betul tidak hanya sekedar aksi, tapi kita betul kayak ada loh yang kita bisa buat kepada masyarakat sebagai bentuk sebagai orang yang berintelektual. Betul. Menjalankan ini selanjutnya adalah mahasiswa. Yeah. Jadi disinilah kita terbentuk. Dengan cara terbentur lah, lalu di situ kita akan terbentuk. Memang ya, sekali lagi mahasiswa itu gampang susah ya, tapi itulah mahasiswa. Ada Erlangga? Nah, kalau menurut saya mahasiswa itu sebagai penyambung suara rakyat. Jadi
terkadang rakyat tuh ingin sesuatu yang ingin digubriskan, yang ingin disebarluaskan, tapi terkadang kurang terpublish begitu. Nah, dengan adanya mahasiswa, jadi suara dari rakyat ini bisa kami bantu ke depannya, jadi agar lebih mudah lah terrealisasikannya. Iya. Dan contoh, semisal pengabdian ke masyarakat begitu. Nah, itu salah satu hal yang wajib lah untuk di setiap mahasiswa. Jadi dalam mahasiswa itu kita tidak tanggung jawab dalam hal akademik, tapi ini loh, kita ada di masyarakat juga. Jadi sebagai mahasiswa, agar keberadaan kita ditahu oleh masyarakat, ya udah dengan itu kita melakukan pengabdian ke masyarakat, membantu. Betul. Kalau dari kalian berdua sebagai presiden dan menteri itu, apa harapannya kalian untuk BEM ke depannya, untuk kabinetnya kalian ke depannya? Harapan saya pribadi tentunya lebih baik lagi. Tapi lebih baik lagi ini mungkin interpretasinya kan luas, relatif. Tapi lebih baik lagi ini lebih ke kita yang menjadi problem sekarang di BEM itu kayak Poltek khususnya itu kurang terkenal. Eksistensinya Poltek itu khusus di daerah sendiri itu kurang. Jadi masyarakat itu kayak ketika di mana kuliah di Poltek, di mana itu Poltek. Nah, sedangkan Poltek sendiri ada di bawah DOP sendiri. Jadi kita harus betul-betul, harapan saya di BEM ini, di kepengurusanku, semoga kedepannya BEM ini lebih menunjukkan eksistensinya, lebih menunjukkan tidak hanya di akademik, mungkin toh ada KTN dan sebagainya, tapi kita juga ada betul-betul yang kita tunjukkan yang kita perlihatkan ke masyarakat, membangun relasi membangun relasi. Mungkin kalau dari Erlangga Untuk harapannya untuk kabinet BEM periode 2021-2022 di Iya. 2022-2023. Oh ya, 2022-2023 ya. Untuk kedepannya mungkin ya itu seperti kedepannya lebih perbanyaklah kegiatan atau proker yang relasi lagi kembali di relasi. Berarti harus memang fokus ini seperti yang kalian bilang tuh, berdua harus memang fokus eksternal tuh, relasi dibangun ke masyarakat supaya ditahu tuh eksistensinya, bilang, wih ternyata ada Poltek. Iya, agar lebih tahu keberadaannya. Betul. Oke, terakhir, sebenarnya masih mau ngobrol sama kalian ini. Kita banyak harus bertukar pikiran nih. Atau nanti tuh bisa nanti tim podcast yang datang ke kampusnya kalian tuh, podcast di kampus. Bisa, lebih asik kayaknya tuh di dalam ruangan tuh. Review kampus. Bisa tuh kira-kira. Bisa. Nanti kami kan kalian sudah datang di kandangnya kami tuh, nanti kami datang lagi ke kandangnya kalian. Siap. Bisa tuh kira-kira bisa. Oke, terakhir Pale. Bisa promosikan supaya sahabat tuh teman-teman ada adik-adik yang baru lulus SMA atau bingung mau masuk kemana, bisa promosikan Poltek. Dan apa kelebihannya Poltek begitu? Oke. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Perkenalan nama saya Osama Lebiko. Mungkin tadi sudah perkenalan lagi. Jadi begini, di Poltek itu kalian tidak hanya mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah, tetapi kalian juga di Poltek itu kalian dipersiapkan untuk betul-betul bekerja, betul disiapkan untuk setelah selesai kalian betul siap bekerja. Jadi bagaimana pada saat kalian di Poltek itu kalian dibentuk disiplin. Itulah yang membedakan kita dengan kampus-kampus lain. Di Poltek itu dari kita awal masuk, dari awal kita masuk kampus sampai kita keluar kampus itu betul-betul kita penerapannya seperti yang berada dalam industri. Bagaimana kita setiap awal sebelum kita apel, terus kita jam perkuliahannya juga mengikuti. Lanjut kalau ini di Politeknik Industri Logam Morowali ini kita dituntut bukan hanya untuk sekedar misalnya kita cuma dapat beasiswa nih, kita dapat beasiswa terus kita cuma belajar, habis pulang kampus udah belajar tidur nggak gitu. Jadi kami di kampus ini pertama tuh yang paling diterapkan di kampus kami itu yaitu kedisiplinan. Bagaimana cara di industri orang disiplin, semisal kami gimana pun keadaannya, intinya kami harus tetap disiplin. Disuruh datang jam begitu ya kita harus tetap jam begitu. Apabila kami terlambat ya kami dapat kompensasi sendiri. Jadi
di kampus ini banyaklah hal yang tidak kita dapatkan, bisa kita dapatkan pelajaran di sini, entah dari pelajaran hidup atau apa. Karena anggaplah kayak saya, contoh saya sendiri yang merantau jauh dari rumah, ya udah saya di sini belajar mandiri, bagaimana bisa cepatlah bersatu dengan, berkamuflase dengan lingkungan di sini, bisa berealisasi dengan masyarakat. Sekian saja. Dan juga di politik itu kita magang setahun. Itu lumayan lama untuk kan seorang mahasiswa. Dan juga setelah kita selesai itu langsung bekerja. Oh, langsung kerja, jadi Langsung berarti kerja. memang Iya. disediakan pekerjaan memang langsung Ya, sesuai dengan kalian kita. Iya. Karena memang kita di politik itu dipersiapkan untuk bekerja gitu. Iya. Oke. Siap, itu betul siap kerja. Wah, luar biasa podcast ini. Weh, thank you. Iya. Irlan. Ya, Thank you, Sam. Weh, nanti kita jumpa lagi di kampus toh. Ya, Oke, thank you. Oke, sekian podcast kita malam hari ini. Jangan lupa subscribe. Ku tunggu subscribe tadi. See you the next podcast. Thank you.